banner kita ya. Siap semua? Kita ucapkan sama-sama ya, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ayo, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Iya, kita sama-sama berdiri, kita angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Haleluya. Kita buka Matius pasal 6 ayat 33, kita akan dengar lagi pembacaannya. Ya, Matius 6 ayatnya yang ke-33. Lakukanlah kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 33. Matius 6. Enggak bunyi. Ini aja. Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, ditulis demikian atau diterjemahkan demikian. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saya ingin ajak saudara lihat dari versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan lakukanlah kehendaknya. Nah saudara, lakukan ya, kita lihat lakukan mempunyai arti melaksanakan. Ya, melakukan itu berarti melaksanakan. Kemudian yang kedua, melakukan itu berarti mewujudkan. Jadi kita sudah belajar bahwa kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita sudah belajar bahwa kebenarannya yang dimaksud, kerajaan Allah yang dimaksud yaitu hidup kekal sorga yang harus diutamakan di dalam hidup ini. Ya, kita tahu kita memang harus bekerja, kita harus mencari uang, kita harus mencari nafkah. Tetapi saudara, itu jangan jadi fokus utama di dalam hidup kita. Sebab kita tahu ketika kita dipanggil Tuhan, ketika saudara dan saya harus hilang nyawa dari tubuh ini, cuma 2 tempat, sorga atau neraka, dan dua-duanya kekal. Ya, ketika kita tidak mempersiapkan hidup kekal kita mulai sekarang, maka saudara itu akan celaka buat kita. Ya, karena apa? Kalau kita tidak mau mempersiapkan hidup kekal sorga, maka hidup kekal yang satu yang akan kita masuki, yang akan kita diami. Nah, jadi untuk itu saudara, kita juga sudah belajar dari ayat ini bahwa kita disuruh melakukannya, mengutamakannya, mengusahakannya. Nah sekarang saudara, kita mau melakukan yang disuruh oleh ayat ini, yaitu kehendak Tuhan. Nah saudara, kata lakukanlah ini, ya, ini adalah perintah. Lakukanlah, ya, itu perintah. Karena kalau kita baca dari ayat ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Versi bahasa Indonesia masa kini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Jadi saudara, kata lakukan itu adalah perintah. Dan kita tahu dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah di bukit, dan yang menyampaikannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa yang berkata ini adalah Tuhan Yesus. Lakukanlah kehendaknya. Ya, kalau kita tahu ada hidup kekal sorga,
kita akan memiliki hidup kekal sorga itu, maka kita harus mengutamakan, kita harus mengusahakannya, kita harus mendahulukannya. Nah, kalau kita tahu itu harus kita utamakan, kita dahulukan, ya kita mengusahakannya, maka saudara dan saya harus melakukan itu sebagai kehendak Bapa. Ya, ketika kita mau hidup di sorga, kita mau tinggal di sorga, maka itu adalah kehendak Bapa dalam hidup saudara dan hidup saya. Makanya ayat ini berkata, lakukanlah kehendaknya. Ini inisiatif yang muncul dari hidup kita, dan itu yang namanya iman. Ya, setiap kehendak Bapa, setiap perintah yang Bapa suruh kepada kita, saudara, tinggal kita mau merespon seperti apa. Ketika kita mau menurut, maka kita akan melakukannya. Ketika kita tidak mau menurut, ya kita tidak akan melakukannya. Jadi inisiatif itu harus muncul. Nah, ayat ini dikatakan lakukanlah kehendaknya, kehendak Bapa. Jadi saudara dan saya harus berinisiatif. Kita yang harus mengambil keputusan. Ya, karena iman itu bukan cuma pergi ke gereja, bukan cuma melayani, bukan cuma masih berdoa, bukan cuma percaya Tuhan Yesus itu maha kuasa, bukan cuma jadi pendeta, tetapi saudara, iman atau percaya itu yaitu penurutan kepada kehendak Bapa. Nah, saudara, jadi kita lihat kata lakukanlah itu berarti perintah yang harus saudara dan saya respon. Jadi inisiatif itu muncul dari hidup kita. Kita mau lakukan enggak kehendak Bapa? Ya saudara, nah, kita mau lihat contoh Matius 12 ayat 9 sampai ayat 12. Ya, saya ingin ajak saudara lihat sebab inisiatif yang harus muncul itu berbicara soal iman. Jadi kalau kita tahu ya ada janji yang disiapkan buat kita yang akan diterima, maka saudara, sebelum saudara dan saya menerima janji itu, menikmatinya, ya menjadi wujud dalam hidup kita, maka kita harus melakukan kehendaknya. Matius 12 ayat 9 sampai 12. Yuk tolong dibaca. Iya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Iya, saudara, kita lihat ya kisah di dalam ayat ini. Saudara, ada seorang yang mati tangannya sebelah. Ya, kemudian biasa kita sudah belajar bahwa orang Farisi ahli Taurat itu selalu ada kemana saja Tuhan Yesus pergi. Kemana saja Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, kemana saja Tuhan Yesus memberitakan tentang pertobatan dan kerajaan Allah, serta mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi saudara, kita semua juga sudah mengerti bahwa orang Farisi dan ahli Taurat golongan ini mereka ikut bukan karena ingin belajar firman, bukan karena mereka supaya ngerti firman, tetapi mereka ikut. Mereka selalu ada di rombongan di mana Tuhan Yesus mengajar. Tujuannya untuk cari salah. Tujuannya untuk mencari kekeliruan yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus ucapkan. Nah, makanya saudara, mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang ini hari Sabat? Ya saudara, saya ingin ajak saudara lihat ayat 13-nya. Coba Marlin baca tolong ayat 13-nya. Iya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah saudara, waktu Tuhan Yesus ditanya, bolehkah
Lalu Tuhan Yesus beri perumpamaan, ya, dari ayat yang saudara sudah baca. Kalau kamu punya domba, domba itu nyemplung di lubang pada hari Sabat, kira-kira kamu biarin domba itu atau kamu tolong? Mereka bilang, ya kami tolong. Berarti kan boleh berbuat baik. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau gitu boleh berbuat baik. Ayat 13, saudara, lalu kata Tuhan Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Karena cuma sebelah tangan yang sakit. Ya, saudara, cuma sebelah tangan, nggak tahu tangan kiri atau tangan kanan, pokoknya sebelah tangan orang ini sakit. Nah, kita lihat, saudara, ulurkanlah tanganmu. Tadi saya sudah singgung, kata lakukanlah itu adalah sesuatu yang harus kita respon, karena itu merupakan perintah. Dan itu berbicara soal iman kita. Kalau kita mau melakukan, maka saudara, itulah iman. Nah, kita lihat dari kisah ini, orang yang sakit tangannya sebelah, Tuhan Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu. Tentu yang disuruh ulurkan itu bukan tangan yang sehat. Iya kan, nggak mungkin tangan yang sehat disuruh ulurkan tanganmu, nggak mungkin. Karena tangannya yang sebelah yang sakit, nggak tahu kanan atau kiri yang sakit. Waktu Tuhan Yesus katakan ulurkanlah, saudara, firman Tuhan berkata, dan ia mengulurkannya. Dan orang itu mengulurkan tangannya yang sakit lalu sembuh. Saudara, kita lihat. Dia melakukan yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Ya, dia melaksanakan yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi arti lakukanlah itu melaksanakan, mewujudkan. Ketika orang ini melakukannya, maka dia menerima wujud dari apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan sesuai perintah Tuhan Yesus. Wujudnya apa? Wujud yang dia terima apa? Sembuh tangannya yang sakit. Itu loh. Ya, lakukanlah. Jadi inisiatif dari orang. Kalau dia tidak mengulurkan tangannya, saudara, dia tidak akan sembuh. Orang yang sakit tangan sebelah ini, ketika Tuhan Yesus bilang, lulurkanlah tanganmu, dia cuma diem aja. Enggak sembuh tangannya yang sakit. Tetap sakit. Dia pulang pun tetap sakit. Nggak mungkin sembuh. Karena apa? Karena dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak berinisiatif untuk mewujudkannya, melaksanakan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat itu loh, satu contoh, ya, lakukanlah. Sekarang saya ingin ajak saudara lihat contoh yang lain. Markus pasal yang kedua. Ya, kita cepat saja. Markus pasalnya yang kedua, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayat 11 dan 12. Ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah terjadi. Iya, saudara, kalau kita baca kisah pasal 2 Markus ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya. Dikatakan, saudara, dari ayat itu saya akan baca satu-satu, ya. Kita review lagi kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang yang berkumpul, orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kita lihat ketika Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, ya, di rumah di tempat biasa dia singgah, di rumah di tempat biasa dia tinggal, saudara. Maka dikatakan
Banyak orang yang sakit datang, banyak orang yang tidak sakit pun datang. Untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Nah saudara, firman Tuhan katakan maka rumah itu menjadi penuh, sangat sesak sekali. Pintu penuh dengan manusia. Kalau rumah itu ada jendelanya, jendelanya pun penuh dengan manusia, dengan orang-orang yang waktu itu kumpul untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Maka saudara, ternyata di antara rombongan yang datang ada seorang yang sakit, lumpuh. Dan kita tahu kalau saudara baca kisahnya, karena sudah tidak bisa masuk lewat pintu, lewat jendela, saking penuhnya orang, si lumpuh ini datang dengan dipikul oleh 4 orang temannya. Ya, kita tahu kisah ini, dia dipikul oleh orang-orang yang dia kenal atau temannya. Kemudian saudara, karena sudah penuh, mereka berinisiatif naikkan si lumpuh ini ke atas atap, lalu atap rumah itu dibuka. Saya tidak tahu atap rumahnya seperti apa, kok bisa dibuka. Lalu nurunin orang yang lumpuh ini loh saudara. Nggak mungkin kan atap rumah yang dibuka itu cuma kecil. Paling tidak mereka harus buka 1 kali 2,5 meter. Baru orang yang lumpuh yang dipikul itu bisa turun, diulur dengan tali ke bawah. Ya. Alkitab tidak menjelaskan seperti apa atap yang dibongkar itu. Dan kalau misalnya atap dibongkar, apakah yang di bawah nggak kena kotorannya? Iya kan? Kita berandai-andai. Kalau kotorannya dibongkar atapnya, kotorannya kan pasti ada yang jatuh, biarpun cuma sedikit, pasti ada yang jatuh ke bawah. Orang-orang juga, apa ini? Iya, mereka pasti kaget. Ada apa ini? Kok ada kotoran? Ternyata saudara, ketika mereka lihat, loh atapnya kok kebuka. Tambah lama tambah besar. Akhirnya si lumpuh yang tadi dikerek sama temannya naik ke atas atap. Sudah sampai di atas atap, diturunkan pelan-pelan. Dan saudara, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tepat di hadapan Tuhan Yesus yang ada di dalam ruangan, yang sedang mengajar, yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita sudah dengar ketika dilihat oleh Tuhan Yesus, maka saudara dikatakan Tuhan Yesus sangat kagum. Ya, kagum atas inisiatif 4 orang teman si lumpuh itu. Ya. Tuhan Yesus sampai begitu kagum. Ya, tadi kan sudah dikata ayat 11, kepadamu kukatakan, bukan ayat 11 yang tadi kita baca ya. Nah, ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Orang-orang yang ada di situ pun kagum. Ya, kagum kenapa? Belum pernah terjadi kisah peristiwa seperti ini. Nah, saudara, waktu orang lumpuh itu diturunkan, Tuhan Yesus kan pasti tahu tujuan 4 temannya yang begitu luar biasa, berusaha sampai bisa menurunkan si lumpuh ke dalam ruangan. Maka saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun. Ya. Selain Tuhan Yesus kagum melihat 4 orang yang berusaha itu, lalu Tuhan Yesus ngomong kepada si sakit, bangunlah. Matius 6 ayat 33 tadi, lakukanlah kehendaknya. Ya. Bangunlah. Ya, ini merupakan perintah kepada si lumpuh ini. Dia datang dengan tidak bisa bergerak. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan pada orang itu, bangunlah. Dikatakan ia bangun, dan saudara dikatakan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar.
Saudara, kita lihat perintah yang Tuhan Yesus katakan kepada si lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang temannya. Saudara, kalau dia tidak melakukannya, ya, dia tidak melaksanakannya apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, bangun, angkat tempat tidurmu, ya ayat 11 tadi, pulang ke rumahmu. Kalau dia tadi saudara waktu disuruh bangun cuma, gak bisa Tuhan, gak bisa tetap di tempat di mana dia dipikul tadi, gak bisa, gak sembuh. Tapi ketika dia melakukan yang diperintah oleh Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang. Saudara, waktu dia bangun, dia angkat tempat tidurnya dan dia keluar dari pintu. Padahal tadi dia nggak bisa masuk lewat pintu, tapi dia keluar. Saudara, kita lihat ya dari 2 contoh ini ya saudara, contoh yang kita sudah belajar bahwa iman mereka adalah iman kepada kuasa Allah. Ya, iman yang ada di pikiran, yang percaya kepada kuasa Allah. Dan saudara, iman yang seperti itu menghasilkan sesuatu atau ada hasilnya. Iman kepada kuasa Allah itu tidak salah, ada hasilnya. Ya, nyatanya apa? Orang yang sakit tangannya sebelah tadi ketika disuruh ulurkan tanganmu, dia ulurkan, dia lakukan, dia melaksanakannya. Jadi wujud kesembuhan. Dan si lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, ketika Tuhan Yesus ngomong bangun, angkat tempat tidurmu, pulang. Dia lakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, dia melaksanakannya dan jadi wujud dalam hidupnya. Wujudnya apa? Kesembuhan. Nah saudara, kita lihat, ini iman kepada kuasa Allah saja saudara ada hasilnya. Tetapi kita tidak bisa berhenti cuma sampai kepada iman sejarah dan iman kepada kuasa Allah. Kita sudah belajar toh? Ya. Kita sudah belajar. Yang kita harus miliki adalah iman penurutan kepada kehendak Bapa. Ya, iman yang bertumbuh, iman yang melakukan kehendak Bapa. Itu loh yang harus kita miliki. Nah, Matius 6 ayat 33 tadi kan katakan carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia masa kini katakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara, yang mau diberikan oleh Allah, oleh Bapa kita kepada kita ketika kita melakukan kehendak Bapa, yang meneladani hidup Tuhan Yesus, saudara, itu bukan cuma perkara jasmani. Kita tahu ya, hal jasmani itu pasti. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka hal yang saudara dan saya akan terima, yaitu kekekalan hidup sorgawi yang akan kita terima. Dan kita sudah bisa baca itu dari Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapalah yang akan masuk ke dalam sorga. Saudara, kalau kita cuma iman kepada kuasa Allah, itu tidak salah. Iman kepada sejarah bahwa Tuhan Yesus itu pernah ada, itu tidak salah. Tapi saudara, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Yang Tuhan mau, lakukanlah kehendak Bapa. Ya, kalau kita belajar dari, saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus itu. Yakobus itu soal iman. Iman itu adalah penurutan. Iman itu adalah ketaatan. Ya. Coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Nggak bisa. Aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatan. Ya, makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Allah, disuruh pergi
dari Ur Kasdim. Dia pergi. Saudara, dia lakukan. Dia melaksanakannya. Dia mewujudkannya. Ya saudara, memang dia tidak menerima negeri kekal sorga itu. Tapi dengan imannya dia melihat ada negeri kekal yang disiapkan oleh Allah kepadanya. Saudara, jadi kita harus lakukan kehendaknya itu. Itu iman, iman yang kita harus munculkan dari hidup kita. Inisiatif itu harus ada. Ya saudara, saya tulis di Facebook kalau saudara baca, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang berbuat dosa dan tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti kehendaknya. Ponakannya Tante Marta, ini apa? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Saya bilang itu firman Tuhan yang disuruh kita lakukan. Tapi mau lakukan enggak? Tuhan Yesus enggak pernah paksa kita untuk jangan mencuri, jangan berzina, untuk jangan saksi dusta. Pernah Tuhan Yesus paksa saudara dan saya? Enggak. Inisiatif itu harus dari kita. Iman itu kita tahu harus kita kerjakan. Jadi ayo lakukan. Lakukan kehendaknya. Supaya apa? Matius 6 ayat 33 boleh jadi wujud dalam hidup kita. Ya. Hal jasmani diberikan, hal rohani yaitu kekekalan sorga akan menjadi bagian hidup kita. Jadi saudara, kita perlu untuk melakukannya. Kita perlu untuk mempraktekkan apa yang disuruh, ya, supaya kita melaksanakan dan itu akan jadi wujud dalam hidup. Kita sudah lihat dari dua contoh tadi, itu iman kepada kuasa Allah saja ada hasilnya. Apalagi kalau saudara dan saya iman kepada kehendak Bapa, penurutan kepada kehendak Bapa. Hasilnya pasti juga kita akan terima. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini saudara. Tuhan gak perlu saudara, kita yang perlu Tuhan. Tuhan gak perlu kita. Ya, kenapa? Karena dia punya segala-galanya. Tapi kita saudara yang harus cari Tuhan, yang harus terus belajar untuk melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita. Karena dialah ya yang sudah memberi contoh seperti apa manusia, seperti apa orang yang melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Ya, Tuhan berkati. Haleluya.